Perkenalkan, nama lengkap saya Mariana Uli dengan NIM 1863030025. Saya dari jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di video kali ini saya akan membuat tugas mingguan yang ke-6 untuk melengkapi tugas dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Terima kasih. Baik, judul buku yang saya akan bahas di sini yaitu tentang budaya digital. Budaya digital atau digital culture sudah menjadi tatanan kehidupan baru bagi masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi gaya interaksi sehingga menimbulkan kebiasaan baru seperti menggunakan media sosial, berbelanja online, melakukan pembayaran digital, serta pendidikan online. Digital culture sebagai gagasan yang bersumber penggunaan teknologi dan internet. Hal itu dapat membentuk gagasan yang bersumber penggunaan teknologi dan internet. Hal itu membentuk cara masyarakat berinteraksi, berperilaku, berpikir, dan berkomunikasi sebagai manusia dalam lingkungan masyarakat. Budaya digital sejatinya merupakan hasil olah pikir, kreasi, dan cipta karya manusia berbasis teknologi internet. Perkembangan budaya digital di sini sangat ditentukan oleh penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Karenanya, penting bagi masyarakat untuk mendapatkan literasi sosial ini. Soal ini, dan untuk mendukung hal itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Literasi Digital Indonesia untuk meluncurkan seri modul literasi digital. Program ini adalah masyarakat Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan teknologi digital dengan tetap menjunjung nilai-nilai dalam kehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara. Dengan begitu, teknologi memberi manfaat dan mendorong produktivitas masyarakat Indonesia. Ketika kita melihat profil Facebook seseorang penuh dengan selfie, mereka sendiri, apa itu pikiran pertama yang muncul di benak kita? Banyak dari kita cenderung berasumsi bahwa orang tersebut harus narsis. Beberapa peneliti juga mengaitkan kebiasaan selfie dengan narsisme. Lebih jauh lagi, penelitian mengklaim bahwa narsis yang dimiliki oleh seseorang objektifikasi tinggi mengedit selfie mereka lebih sering sebelum mempostingnya di jejaring sosial atau situs. Di sini seseorang harus berhati-hati tentang ekstrim pandangan yang menyatakan bahwa orang yang sering selfie adalah tidak normal dalam beberapa cara. Banyak juga kritis terhadap meningkatnya hubungan dibuat antara narsisme dan perilaku selfie atau taking dalam wacana populer, khususnya dalam pemberitaan media massa. Misalnya, ahli sarjana dan budaya visual menyesalkan perdebatan baru-baru ini di antara psikiater dan psikolog tentang apakah narsisme adalah kekacauan tidak membuat jurnalis dan sarjana dari berbagai disiplin ilmu lebih berhati-hati dalam mengasosiasikan istilah dengan perilaku selfie-taking secara sosial pada wanita. Mati karena selfie. Selfie telah menjadi begitu umum sehingga beberapa orang merasa terpaksa mengambil selfie bahkan di lokasi dan kondisi berbahaya yang mengarah ke luka dan bahkan kematian. Misalnya, seorang siswa berusia 19 tahun
terpeleset ke dalam air yang mengamuk dan mati saat mencoba mengambil selfie sambil berdiri tepi rentan di Sungai Gangan dan di Kanpur. Saat itu, hujan dan permukaan air di Sungai Gangan tidak tinggi sehingga hari keenam temannya melompat ke air untuk menyelamatkannya. Tetapi semuanya mereka tersapu oleh arus dan mati. Sayangnya di sini, India menyaksikan jumlah terbesar kematian terkait selfie seperti itu di dunia berdasarkan studi yang dilakukan oleh para peneliti dari ilmu kedokteran India. Di sini ada 3 penyebab utama kematian selfie, yaitu yang pertama tenggelam, yang kedua jatuh dari ketinggian, dan yang terakhir yaitu ditabrak kendaraan yang bergerak seperti kereta api atau mobil. Para peneliti juga di sini memperingatkan bahwa sulit untuk memastikan jumlah kematian selfie yang sebenarnya, dan kemungkinan besar kita meremehkan nomor karena kematian yang disebabkan oleh mengambil foto narsis jarang dilaporkan seperti itu. Misalnya, jika seorang terbunuh oleh mobil dan memukulnya saat mengambil selfie di jalan, insiden di sini lebih mungkin dilaporkan sebagai kecelakaan mobil daripada sebagai kematian yang disebabkan oleh mengambil selfie. Berbagai negara telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah kematian terkait selfie tersebut. Perbandingan penampilan atau masalah suasana hati dan citra tubuh. Penelitian di sini menunjukkan bahwa wanita lebih sering mengunggah foto di media sosial dibandingkan pria dan menginvestasikan lebih banyak waktu dan usaha dalam mengelola kinerja mereka. Perspektif alternatif atau mengapa mendisiplinkan remaja putri untuk selfie. Cendekiawan di sini mengusulkan kerangka kinerja alternatif untuk memahami selfie soroti kebutuhan untuk melampaui fokus pada genre selfie tertentu. Setelah semuanya sudah menjadi kebiasaan bagi banyak orang untuk mengklik selfie di tempat yang penting, momen hidup seseorang, dan tidak harus hanya ketika seorang ingin menarik dan memperhatikan penampilan fisik seseorang. Menolak pandangan reduktif dari selfie mengambil perilaku, beberapa sarjana penelitian digital menunjukkan bahwa selfie adalah bukan hanya tentang gadis-gadis muda yang berpose dengan ponsel di tangan, tetapi tentang fotografi yang diambil dalam berbagai konteks dan momen, termasuk yang ada di olahraga, politik, kejahatan, atau penyakit sendiri. Oleh karena itu, Sen dan Baim berpendapat bahwa bahasa yang diberikan oleh psikoanalisis abad ke-19 mungkin tidak cukup untuk menganalisis selfie dan motivasi para pengambil selfie. Kemudian lagi, perempuan dan orang-orang di pinggiran masyarakat lebih diawasi secara sosial karena mengambil dan memposting selfie daripada yang lain. Annie Burns, seorang peneliti selfie di Inggris, mengamati bahwa kritik terhadap selfie dan selfie tiker mencerminkan kecemasan kontemporer berkaitan dengan perilaku perempuan muda untuk memastikan mereka mematuhinya dengan norma sosial. Sekian dari tugas video saya. Terima kasih.